Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ilmu rohani, belajar hakikat, belajar ilmu qadim. Qadim itu tidak terukur, tidak tergambar, tidak terbayangkan, dan tidak akan mati alias kekal. Jadi kita yang qadim itu roh, itu bukan makhluk, itu bukan ciptaan, itu adalah sebagian rohku kata Allah. Itu bukan ciptaan. Yang ciptaan itu baru zahir jasmani kita, yang wujud, yang ada namanya, yang berjenis kelamin, ya, termasuk software hardware-nya, iso mikir, ya, iso melihat, cium, raba, dengar dan rasakan, akal jalan, itu baru bawaan daripada ciptaan. Dan roh itu qadim, bukan ciptaan, bukan makhluk. Nah, belajar ilmu rohani itu gurunya juga guru rohani. Lah kalau roh kita saja sudah qadim, apalagi gurunya. Tuhannya maha qadim. Nah, ketika kita salah, ya, nggak paham bedanya antara ilmu baru dan ilmu qadim, maka menganggap gurunya itu mati. Yang mati itu tali zahirnya, yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya zaman dulu, ya, zaman Nabi Muhammad, ya, gurunya adalah Rasulullah Muhammad. Guru zahirnya adalah Nabi Muhammad. Ulul amri minkumnya adalah Nabi Muhammad. Tali zahirnya ini baru, ya, maka akan putus masanya ketika sudah finish, ya, maka diwafatkan. Semua yang bernyawa itu baru, ya, dan pasti akan mati, termasuk Nabi Muhammad bin Abdullah yang bernyawa, yang di dunia. Tapi tidak kemudian menganggap Rasulullah itu mati. Rasulullah itu guru rohani, bapaknya rohani, ya. Nabi sampaikan, manusia Adam adalah bapaknya manusia, Rasul adalah bapaknya roh. Roh saja tidak mungkin mati, apalagi bapaknya, apalagi sumbernya maha roh. Ini semua hubungan qadim. Nah, kalau nggak paham beda dengan baru, kita ini salah kafling, ya. Niat berguru kepada guru rohani, tapi loh, ini gimana? Guruku mati, lealah. Guru rohani itu nggak pernah mati dan nggak mungkin mati, karena dia berkekalan dengan Allah yang maha hidup. Guru rohani itu sebetulnya nurnya Allah. Lah Allah saja maha hidup, nurnya masa mati? Ya Hayyu ya Qayyum, loh, ya. Idam bako, loh, kekal, loh, masa mati? Ini artinya guru rohani itu nggak akan pernah mati. Yang mati adalah tali zahirnya, ya, itu, ya. Yang ini apabila kita berguru rohani yang belum dewasa, belum bisa mandiri, begitu tali zahirnya mati, putus, maka berlakulah lagi wabtaghu ilaihil wasilah. Yang sebelumnya adalah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan carilah jalan dan cara
Mencari lagi. Untuk apa? Untuk wasilah ya, untuk mendekatkan diri sampai ke hadirat Allah. Karena ulil amri minkum atau tali zahir itu konverter, itu yang memindahkan kita dari dimensi baru masuk dimensi qadim. Yang itu ada di rukun Islam. Yang terakhir adalah haji, yang intinya adalah wukuf atau masuk dimensi qadim. Nah, kalau yang menganggap Rasul itu mati, Rasulullah itu mati, Rasulullah itu mati, itu sudah syirik. Lihat baik-baik ya kalimatnya Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya, Imam Syafi'i, yang menganggap Quran itu yang qadim ya, itu makhluk, sudah syirik. Karena qadim itu bukan makhluk, bukan ciptaan, ya. Apalagi menganggap guru rohani itu mati. Waduh, sama aja menganggap Rasulullah itu mati. Waduh, dan harus dicari wabtagu ilaihi wasilah. Nggak ketemu itu, sahabat cuma omongan doang, nggak ketemu. Dan bahkan ya, kita ini menjadi sesat ya, banyak yang sesat ini karena tafsir yang salah, yang menganggap Rasulullah itu manusia dan mati. Allah itu kita bakok ya, kekal ya, dan sebagainya. Nurnya pun dari yang maha hidup. Masa nurnya mati? Kalau cahayanya mati, sama aja matahari mati dong. Karena umur matahari dan umur cahayanya itu biasnya ya, nikahnya sama. Dan sinar matahari dan matahari itu berkekalan ya, gak akan pernah bercerai-berai. Masa mati? Masa mempunyai sifat yang bertolak belakang antara Allah dan nurnya, antara matahari dan cahaya? Ya enggak lah. Dan untuk menuju matahari harus lewat nurnya. Cara kita dengan matahari dan sepanjang nurnya. Kita kenal sifat matahari, kita kenal sifat nurnya. Menuju matahari ikuti saja arah nurnya. Wujud matahari seperti jika wujud nurnya. Kita nggak mungkin ya kenal matahari tanpa lewat kenal nurnya. Masa nurnya mati? Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasa. Cahaya di atas cahaya, cahaya Allah di atas cahaya Muhammad, nur Allah di atas nur Muhammad, nur Allah beriringan dengan nur Muhammad. Nur Allah bersambut dengan Nur Muhammad. Nur Allah berhampir dengan Nur Muhammad. Kalau ya yang menganggap Abdul Mursyidnya mati, yang mati itu tali zahirnya. Itulah ya yang di zaman Nabi Muhammad ya, saat beliau berpulang, beliau wafat, Sayyidina Umar sampaikan ya, siapa yang menganggap Nabi Muhammad mati, tak penggal lehermu. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar menengahi, kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa itu tentu pasti akan ada masa matinya, pasti akan ketemu kematian. Bedakan antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad, wujudnya sama, tapi itu adalah dua wajah yang berbeda. Ini kias ya, wajah itu kias ya. Yang mati adalah yang zahir bernyawa bin Abdullah ya. Tapi yang Nur Muhammad, yang berhampir akan Nur Allah, itu disampaikan Nabi, isi dadaku tidak ada tersisa
jalurnya telah aku curahkan ya, aku pindahkan kepada dada Abu Bakar. Cek itu di dalam hadis ya, ada apa enggak? Itu yang tidak tidur, tidak pria, tidak wanita, itu yang qadim, itu yang rohaniah, itu yang nur. Karena nggak mungkin mati. Nah, badan kasarnya itu kan wadahnya saja, karena ada masa expirednya. Isinya itu pindah wujud, pindah nama, pindah rupa. Karena apa? Berpindahnya ruang dan waktu yang selalu bergerak. Isinya sama. Makanya sahabat dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu menyaksikan Rasulullah Muhammad. Isinya sama sampai sekarang, tapi lewat tali zahir yang berbeda. Kalau kita memasakkan dengan menyaksikan tali zahir yang sama, Nabi Muhammad itu nggak ada di zaman ini, itu zahirnya nggak ada, fotonya nggak ada, patungnya nggak ada, filmnya nggak ada, gambarnya nggak ada. Karena apa? Itulah wajah yang tidak bisa ditiru oleh jin, setan, iblis, atau apapun nggak bisa niru. Itu wajah qadimnya, wajah nurnya, dan dia akan menempati di balik wajah putusan kekasihnya yang sebagai tali zahir. Tapi wajah rohaniah dengan wajah jasmaniah orang itu, walaupun wujudnya sama, itu dua wajah yang berbeda. Itu akan bisa kita pahami saat tali zahir dan tali rohani ya itu berbeda. Contohnya mursyidnya ya guru rohani, orang tahunya guru rohaninya pulang, zahirnya sama ya, jasmania dengan tali zahir dan tali rohaninya yang sama, itu nggak masalah, orang gampang memahaminya. Tapi ketika tali zahirnya berpulang, maka rohaniah, tali rohani dan tali zahir itu bisa menjadi dua yang berbeda. Silakan dibaca di dalam Quran ketika ada masa jeda ya, masa putusnya pengiriman rasul. Nah, gitu. Ketika ada saat di mana Rasulullah yang nur yang tidak akan pernah mati, ini ada jeda masa tali zahirnya atau zahir jasmani orangnya itu berpulang atau wafat. Sementara Rasulullah kan tetap ada, tapi tali zahirnya yang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu zahirnya pun berpulang ya, tapi rohaniah ya, yang qadimnya itu tidak akan pernah mati. Dan ketika ada saat kita ditinggal zahirnya guru rohani berpulang ya, itu kita harus lagi ya mencari jalan dan caranya agar kita bersambung lagi dengan tali rohani melalui linknya, tali zahirnya. Kalau di dalam Quran menyebutkannya, silakan dibaca ya, Bani Israel itu ada 12 pemimpin setelah wafatnya Nabi Isa ya saat itu ya. Itu diakui Allah deh 12 pemimpin, itulah 12 murid utamanya Nabi Isa. Yang kata guru kami Profesor Kadrun Yahya, Yesus Christ adalah the wasilah carrier, tapi linknya lewat Paulus boleh, Matius boleh, Yohanes boleh. Tali rohaniahnya tetap Rasulullah yang qadim. Penyambungnya, konverternya, dulunya adalah
tali zahir Nabi Isa. Nah setelah berlindung wafatnya Nabi Isa, kita harus mendapatkan lagi, cari lagi tali zahirnya, konverternya, agar nyambung dengan tali rohani. Tak kok diem aja, sudah gak nyambung kok menengai. Tapi merasa benar, mengagungkan Rasul yang dahulu, tali yang dahulu. Itu kan ada perpindahan arah kiblat itu sulit bisa diterima kecuali yang dikehendakinya. Perpindahan arah kiblat kita itu apa? Arah kita menuju Allah dibaliknya tali Rasul. Arah menuju Rasul dibaliknya tali zahir. Kiblat menuju tali rohaniyah Rasul, tali qadim, lewat dibaliknya tali zahir. Menghadap kepada tali zahir jasmaniyah itu sulit bisa diterima. Ya kalau nggak dikehendaki, akhirnya banyak yang kemudian sindik, terputus lagi karena potensinya hilang, ya channelnya hilang, putus. Biarpun wirid jamaahnya nggak utuh, ya wirid sendirinya nggak utuh, solonya pun sampai berpuluh-puluh kali. Tapi kalau channelnya putus, ini top down. Nah kalau sambungannya putus, ya nggak nyambung. Biar jungkir balik ibadah ritualnya, ya nggak nyambung karena top down. Kan harus ada saluran top downnya dari atas ke bawah. Listrik ya, biar kabelnya sepanjang apapun, kalau nyambung ya, listriknya bisa ngalir melalui kabel. Tapi ketika kabelnya putus, tali zahirnya putus ya, listriknya nggak sampai pada kita. Sumber listrik ada, listriknya ada, cuma nggak sampai pada kita, nggak nyambung, putus. Biarpun wirid jamaah nggak wetu, ubudiyah nggak wetu, sedekah nggak wetu, suluk nggak wetu, jadi ritual saja, menjadi hanya berpegang pada suatu rutinitas ya, tapi tidak bertali, tidak nyambung. Ati Allah wa ati Rasul lewat ulil amri minkum. Kalau sudah putus tali zahirnya, carilah lagi wabtaghu ilahil wasilah. Kecuali yang sudah dewasa, yang sudah paham berguru rohani, paham akan dimensi ilmu qadim, diri qadim, kitab qadim. Kalau rukun imannya sudah sah melalui rukun syarat iman kepada Tuhan yang qadim, kitab qadim, rasul qadim, bla 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 qadim, maka sudah sah. Biar nggak bertali malu tali zahir nggak masalah, karena dia sudah sah paripurna secara imannya, sudah lulus dan sudah diakui on garansi. Tapi kalau belum sah melewati rukun syarat yang qadim itu, jangan ngayal bisa bersambung dengan tali rohani tanpa lewat bimbingan, gemblengan, kepemimpinan ulil amri minkum. Begitu putus tali zahirnya, wafat ya, maka menjadi anak ayam kehilangan induk. Dan itu menjadi fenomena yang di mana-mana ya. Itu orangnya tidak ada niat kemudian nggak aktif, enggak. Niatnya aktif ya, istiqomah. Niatnya tetap ya, menjaga pikir, menjaga amal, menjaga ini, menjaga itu. Cuman kabel putus, yang nggak nyambung. Yang kau kerjakan menjadi rutinitas saja, maka menjadi ilmu baru, bukan qadim. Menjadi interpretatif, subjektif, relatif, atau menjadi status quo. Akulah yang benar, akulah yang waris, akulah yang sah. Baburanmu. Kalau maju pun nggak makin berkembang, makin rebut. Harusnya ngaca dong. Tahu istiqomah, tak ada kuantum kan?
nggak ada resultan kan harusnya sadar dong. Dia jungkir balik ya, ibadah mau zikir mau sholat mau apapun, kalau putus talinya gak nyambung, majunya malah jadi maju undur-undur, majunya gak ke depan tapi maju ke belakang. Jadi kayak saat ini maju mundur cantik. Nah, gurunya berguru kepada wali yang mursyida, tapi belum kurung ya, belum dewasa, belum sah rukun imannya, belum diakui ya, belum ilmu kodimnya, tinggal tali sahirnya. Suruh musuhku mati, nggak ada pekerja. Lihat, akhirnya mencari-cari. Itu mungkin penerusnya. Itu, yang itu. Status quo. Ikut sana, ikut situ, ikut sono. Nggak makin membesar, makin redup, retas. Top down dari kehendak Allah, ridha Allah dan firman-Nya lebih tinggi. Antara kita dengan Allah harus tali, harus nyambung, harus terhubung. Nah, itu yang kata Yanda Guru. Apa boleh buat, ya? Karena ada orang itu cuma menyebut-nyebutnya saja lah dia. Apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Orang nggak ada setrumnya. Akhirnya apa? Dikit cuma menyebut-nyebut doang. Sholat cuma gerak-gerik doang, butuh doang. Rabitoh cuma tandas ya, menghadirkan wajah loh. Bukan menghadirkan wajah Allah, ini wajah wajah, tapi menghadirkan wajah manusia, putus. Bukan wajah baru yang dihadirkan. Harusnya wajah kodim yang dihadirkan. Nah, ini wajah wajah. Dan itu adalah jalan lurus dan benar dan bukan musuh. Al-An'am 79. Talinya nggak nyambung, potensinya nggak berhampir. Pakai HP itu nggak ada sinyal, biar ditejet diapa-apain, HP itu nggak fungsi ketika berhubungan dengan yang di luar dimensimu. Itu ya fenomena di mana-mana. Niat hati mau membesarkan tapi redup, bahkan karena kehabisan cara. Dari yang awalnya ilmu hakikat dan makrifat menjadi downgrade, menjadi sebatas ilmu syariat. Teori lagi lihatlah. Hakikat itu teknologi, cara, jalan. Dia dibahas caranya dong, teknologinya dong. Bahas teori lagi. Lebih parah lagi teori dari orang lain lagi. Dari ulama-ulama dunia dia akan membahas syariat dan dibahas baik, buruk, halal, haram, fikih. Alah, dunia lagi, baru lagi. Mana ilmu hakikatnya? Mana bekas-bekas guru mursyidnya itu? Hilang. Majunya maju ala undur-undur, majunya tapi malah menjauh itu. Makin berkembang, makin mundur. Tapi masih saja merasa benar. Status quo. Ya, carilah itu talinya di dunia ini. Tali sahir yang menghubungkan konverter ya, yang menyambungkan kita akan tali rohani. Nah demikian ya, karena ini fenomena di banyak tarekat ya, akhirnya begitu ya. Dan ya saat ini banyak guru-guru tarekat ya, mursyid yang telah berpulang akhirnya ya. Kemudian anak muridnya kemudian seperti anak ayam bela induk harusnya mencari wabtagu ilal wasilah ya. Itu bukan cuma berlaku pada orang yang masih
nasi awam. Itu kan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Amanu taqullaha, ya toh? Beriman dan bertakwa. Itu masih disuruh untuk mencari jalan dan cara. Walaupun sudah ketemu, tapi kalau putus talinya, ya cari lagi dong. Itu bukan ya ayyuhan nas ya, tapi orang beriman bertakwalah ya, dan carilah jalan. Nah, itu dia. Cuman ya gitu, kalau sudah status quo merasa benar sendiri. Ditanya emosi, marah, debat, berselisih. Wah, itu sudah ilmu baru. Begitu merasa, begitu status quo, begitu ilmu baru. Sudah, kita nggak usah ikut-ikut di situ ya, tinggal saja orang yang begitu. Nggak ada gunanya. Ya, lihat baca itu di ayatnya itu. Dulunya engkau adalah umat yang satu, kemudian berselisih menjadi banyak golongan. Dan masing-masing golongan merasa benar dengan golongannya sendiri ya. Sudah bercerai, berselisih, berdebat, merasa benar sendiri, diingatkan susah, ya sudah. Selamat ya, Anda intir, sudah. Bagikan layangan putus, sudah. Nah demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Pegang kuat-kuat ya, yang sudah ketemu ya, antara kita di dunia dengan Allah yang di dunia akhirat melalui tali sistemnya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pegang kuat-kuat dan kejar ya, agar jangan sampai ya kita nanti ditinggal masa akhirnya tali zahir itu berpulang, kita belum dewasa belajar ilmu rohani ya. Kejar supaya cepat dewasa, supaya bisa mandiri, supaya bisa menghubungkan kepada tali rohaniah ya. Selama masih belum dewasa harus berpegang kuat-kuat akan tali zahir itu ya. Nah demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Ini tentang praktek thariqah Naqsybaniyah Khalifiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.